Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Amansyah. Kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait adabus, atau yang biasa kita kenal adalah adaptive boosting. Oke, kita masuk ke slide pertama. Jadi, apa itu adabus? Adabus adalah singkatan dari adaptive boosting, yaitu algoritma ensemble learning yang menggabungkan beberapa weak learner menjadi strong classifier. Jadi untuk karakteristik utamanya itu adalah yang pertama termasuk dalam metode boosting. Terus yang kedua menggunakan pembelajaran berurutan atau sequential learning. Yang ketiga ada fokus secara adaptif pada data yang salah diklasifikasikan. Yang terakhir bertujuan meningkatkan akurasi model klasifikasi. Nah, jadi untuk prinsip utamanya adalah belajar dari kesalahan model sebelumnya. Oke, lalu masuk ke slide selanjutnya terkait konsep dasar dari adaptive boosting sendiri, teman-teman. Jadi di konsep dasarnya ini ada dua konsep dari adabus ini, teman-teman. Yang pertama itu adalah weak learner, yang dimana modelnya nanti itu pembelajaran dasar dengan performa yang terbatas. Akurasi prediksi hanya sedikit lebih baik dari sekedar tebakan acak atau random guessing. Dan strukturnya sangat sederhana. Contohnya adalah decision sum ataupun keputusan dengan kedalaman hanya satu level saja. Lalu kita masuk ke strong learner, teman-teman. Yang dimana modelnya ini tuh menggabungkan performa dari klasifikasi optimal, teman-teman. Nah, yang dihasilkan dari kombinasi adaptif beberapa weak learner, lalu menghasilkan tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi dan stabil, serta mampu membedakan pola kompleks dalam dataset. Kita lanjut lagi. Berikut ada langkah-langkah algoritma dari adabus itu sendiri, teman-teman. Nah, di sini ada 8 langkah-langkah. Jadi untuk step pertama, kita menginisialisasi. Jadi kita memberikan bobot yang sama besarnya untuk seluruh data pelatihan. Lalu yang kedua itu adalah kita melatih model pertama. Jadi kita melatih weak learner pertama dengan dataset yang kita udah punya, teman-teman. Lalu yang ketiga kita menghitung errornya. Jadi kita mengevaluasi model sama hitung total error klasifikasinya. Yang keempat itu ada hitung bobot classifier, yang dimana kita menentukan bobot untuk classifier tersebut berdasarkan tingkat errornya. Lalu yang kelima ada perbarui bobot data dengan meningkatkan bobot pada data yang salah diprediksi, dan kita menurunkan pada data yang benar, teman-teman. Lalu yang keenam adalah latih model berikutnya. Jadi kita melatih weak learner selanjutnya dengan dataset yang bobotnya sudah diperbarui. Lalu yang ketujuh ada iterasi atau pengulangan. Jadi kita mengulangi langkahnya ini 3 sampai 6 kali sama jumlah iterasi atau T-nya itu tercapai, teman-teman. Lalu yang ke-8 yang terakhir itu adalah voting. Jadi kita menggabungkan seluruh classifier menggunakan metode weighted voting untuk hasil akhir. Oke, kita masuk ke cara kerjanya. Jadi untuk cara kerjanya, teman-teman, kita dimulai dari dataset dulu. Kita mulai dengan dataset awal. Jadi bobotnya merata semua. Lalu kita masuk ke fase kedua yaitu weak learner, yang dimana kita melatih model prediksi dasar atau contohnya seperti decision sum itu, teman-teman. Lalu yang ketiga kita menghitung errornya. Kita mengevaluasi hasil prediksi dan kalkulasi total kesalahannya. Lalu yang keempat ada update weight, yang dimana kita memperbarui bobot data yang sudah diprediksi menjadi lebih besar. Nah, yang terakhir itu ada final classifier, yang dimana kita menggabungkan semua iterasi menjadi satu keputusan final yang kuat. Nah, ini untuk kita masuk ke formulasi matematisnya, teman-teman. Jadi kita membongkar gimana cara matematika di balik algoritma adabus bekerja dalam menyesuaikan bobot dan membuat keputusan, ya, teman-teman. Yang pertama itu ada error dan bobot classifier. Di sini kita masuk ke persamaan error adabus. Jadi error classifier itu dihitung dengan mempertimbangkan bobot data yang salah diklasifikasikan. Berikut rumusnya, dan beberapa variabel seperti error classifier ke T. Lalu ada bobot data, hasil prediksi, dan fungsi indikator. Lalu kita masuk ke persamaan bobot classifier, yang dimana kita menentukan seberapa besar pengaruh classifier tersebut terhadap keputusan akhirnya. Dan berikut adalah rumusnya, serta beberapa variabel seperti bobot classifier ke T, terus error kecil dan error besar, teman-teman. Oke, kita masuk ke pembaruan bobot dan prediksi final, teman-teman.
Nah, di sini ada update bobot data. Jadi bobot setiap data itu diperbarui untuk iterasi selanjutnya teman-teman. Yang seperti saya bilang tadi, kita melakukan pengulangan 3 sampai 6 kali sampai nilai T-nya itu tercapai teman-teman. Jadi makna intinya adalah ketika data salah diklasifikasi, maka bobot akan meningkat. Namun ketika data benar diklasifikasi, maka bobot akan menurun teman-teman. Nah, lanjut kita masuk ke prediksi akhir dari Adabus. Nah, kita menggunakan metode weighted voting dari seluruh model teman-teman. Yang dimana variabelnya itu ada prediksi akhir klasifikasi, prediksi weak learner ke T, serta bobot dari masing-masing klasifir. Nah, jadi apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangannya dari si adaptive bus ini teman-teman? Nah, untuk kelebihannya dari model ini itu bisa menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi serta mudah dipahami dan diimplementasikan ke dalam sistem teman-teman. Nah, secara signifikan juga dia tuh mengurangi bias dari model dasar dan ini sangat efektif untuk masalah klasifikasi biner. Nah, untuk kekurangannya, dia tuh sangat sensitif terhadap noise dalam dataset dan dia tuh dapat dipengaruhi secara buruk oleh outlier. Proses training juga bersifat sekuensial atau berurutan dan sulit untuk diproses secara paralel teman-teman. Nah, berikut referensi yang saya dapatkan untuk materi ini. Terima kasih atas waktunya teman-teman telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.